Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penilaian risiko bencana dan komunikasi risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang penilaian risiko bencana. Salah satu proses awal dari siklus manajemen bencana adalah penilaian risiko bencana yang terdiri dari analisis bencana atau budaya, analisis kerentanan, dan analisis kapasitas. Yang perspektif siklus manajemen masuk ke tahap perencanaan. Beberapa uraian konsep, aspek, dan proses dalam melakukan analisis dan penilaian risiko, diantaranya A. Konsep penilaian risiko bencana. Hal yang penting dalam pengelolaan bencana adalah mencegah atau mengurangi dampak bencana terhadap kerugian nyawa dan harta benda yang bisa disebut PRB. Meskipun konsep risiko bencana bervariasi, formula umum risiko yang sering digunakan adalah hasil dari interaksi ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Untuk yang B, metode penilaian. Metode penilaian kerentanan dan ancaman dana kapasitas dilakukan dengan pendekatan tertentu dan mempertimbangkan aspeknya pula. Pendekatan dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian, amatan, uji petik, pengumpulan informasi, dan pemanfaatan berbagai data atau masyarakat di segi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut bisa dilihat sendiri di dalam kolom. Itu ada pendekatan kualitatif, ada kuantitatif, dan juga kualitatif kuantitatif. Indikator merupakan sebuah pendekatan manajemen bencana berbasis masyarakat yang diperkenalkan oleh Bolin dan kawan-kawan, yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko dalam suatu komunitas. Bisa dilihat di bawah ya teman-teman. Untuk yang kedua yaitu tahap penilaian risiko bencana. Dalam skala ukuran perkembangan indeks kerentanan dapat dikategorikan makro, mikro, dan tingkat mikro. Sementara itu kerentanan makro dikembangkan untuk mengukur dan mengidentifikasi perbedaan antar negara. Hal terpenting adalah sebagian besar rencana terjadi di tingkat lokal, sehingga penilaian kerentanan dan kemampuan diri harus mencakup karakteristik dan sumber daya daerah. Pengurangan risiko bencana yang efektif membutuhkan pengetahuan tentang kerentanan pada semua level agar dapat memperbaiki program intervensi pengurangan risiko bencana secara akurat. Disarankan juga penilaian kerentanan atau kemampuan telah jarang difokuskan pada hal-hal yang berhubungan dengan daerah setempat. Berdasarkan definisi dan tahapan penilaian risiko, maka akan dibahas aspek tahap penilaian risiko yang terdiri dari 3 proses, yaitu penilaian ancaman, penilaian kerentanan, dan penilaian kapasitas. A. Penilaian bencana. Metode dan pendekatan untuk penilaian ancaman bencana penerapan antara suatu negara dengan negara yang lain. Penilaian ancaman untuk masing-masing bencana mempunyai penilaian yang berbeda dengan menggunakan indeks ancaman bencana. Jenis ancaman yaitu mempunyai peta ancaman yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga yang terkait sebagai berikut: gempa bumi, longsor, gunung api, banjir, dan kekeringan. Dalam melakukan identifikasi risiko untuk 5 jenis bencana di atas yang dapat menggunakan peta ancaman tersebut, gambar di bawah merupakan tablet untuk mengukur atau menunjukkan tingkat probabilitas dan besaran dampak suatu ancaman bahaya yang sering digunakan sebagai salah satu metode penelitian. B. Penilaian kerentanan. Analisis kerentanan memberikan dasar untuk menyusun program intervensi, pemantauan, dan evaluasi kemajuan program pengurangan risiko bencana, peningkatan ancaman bencana. Supaya PRB telah membutuhkan berbagai studi dan penelitian terkait konsep
kerentanan. Kriteria bencana menunjukkan banyak paradigma atau kerangka pendekatan tentang kerentanan. C. Penilaian kapasitas. Konsep penilaian kapasitas dalam diskusi manajemen bencana juga bahas secara khusus mengingat konsep kapasitas yang sering diidentikan sebagai lawan kerentanan. Kalau kerentanan adalah penduluan ketidakberdayaan, sedangkan kapasitas adalah penduluan keberdayaan yang dialami oleh individu dan komunitas, baik dari aspek fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Penilaian kapasitas dapat diberlakukan untuk individu, komunitas, masyarakat, institusi, daerah, nasional, dan internasional. Indeks kapasitas dihitung berdasarkan tingkat ketahuan daerah pada suatu waktu. Yaitu contoh indikator kesiapsiagaan ancaman tsunami. Dari sisi perilaku, kesiapsiagaan tsunami menuntut individu dan masyarakat untuk memiliki pengetahuan, kesadaran, sikap, keterampilan, dan kemampuan dalam bertindak pada saat sebelum terjadi dan pasca bencana. 3 hal penting bagaimana bencana tsunami dapat dikurangi dampaknya, yaitu sistem peringatan dini tsunami, yang kedua tindakan respon, dan yang terakhir adalah kesiapsiagaan. Dalam hal bencana tsunami, sistem peringatan dini adalah faktor yang penting untuk mengurangi angka kematian seperti luka dan meninggal dunia. Aspek ini juga menunjukkan tahapan perilaku yang dimulai dari cara sederhana sampai kompleks. Sebagai contoh, menambah pengetahuan tsunami adalah tindakan sederhana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Sedangkan menghadiri pertemuan masyarakat atau pendidikan harus banyak melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah, para pelatih, dan pendamping masyarakat. Materi selanjutnya adalah komunikasi risiko. Konsep dan pengertian komunikasi risiko. Pandangan dan sikap masyarakat dalam menghadapi bencana adalah dasar untuk menyusun strategi kebijakan mengurangi risiko bencana. Dari hal tersebut, komunikasi risiko muncul sebagai bagian dari konsep penilaian risiko dan manajemen risiko. Selain sebagai konsep pengembangan komunikasi persuasif, komunikasi risiko juga menjadi salah satu intervensi kebijakan dalam suatu masyarakat yang berisiko. Komunikasi risiko pada dasarnya terdiri dari 2 kata, yaitu komunikasi dan risiko. Komunikasi dapat diartikan secara umum yaitu sebagai proses penyampaian pesan atau informasi antara sumber dan penerima pesan dengan tujuan memberitahu tentang sesuatu yang mempengaruhi si penerima pesan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Resiko sendiri merupakan kombinasi dari kemungkinan dan pengaruh atau dampak, termasuk persepsi kepentingan. Jadi, komunikasi risiko dapat diartikan saling bertukar informasi antara perorangan dan kelompok untuk memberi pengetahuan, tanggapan, sikap, dan tingkah laku yang berkaitan dengan risiko. Berdasarkan konteks manajemen risiko, komunikasi risiko merupakan penghubung antara penilaian risiko dan manajemen risiko. B. Pendekatan dan teori-teori komunikasi risiko. Yang pertama, risk perception. Konsep risk perception menggarisbawahi persepsi masyarakat awam yang berbeda dengan persepsi para ahli bencana terhadap bencana dan respon serta tindakan yang akan diambilnya. Masyarakat awam melakukan penilaian atau judgement terhadap ketidakpastian seperti bencana bersandar pada domain afektif, yaitu mengedepankan emosi, intuisi, stereotyping, perasaan, dan nilai-nilai budaya. Cara ini berbeda dengan para ahli yang berdasarkan domain kognitif, yaitu mengedepankan fakta, pengetahuan, analisis, sintesis, dan evaluasi terhadap bencana. Perbedaan penilaian atau pertimbangan ini perlu menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan ketika menyusun program
komunikasi risiko supaya masyarakat mengambil tindakan yang tepat terhadap bencana. Para ahli percaya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat lebih merasakan kengerian atau takut luar biasa terhadap bencana sebagai berikut. Yang pertama, voluntariness atau kesukarelaan. Yang kedua, kontrol. Yang ketiga, fairness. Yang keempat, familiarity. Yang kelima, natural and man-made disasters. Yang kedua, komunikasi persuasi. Alasan lain memasukkan komunikasi persuasi dalam komunikasi risiko adalah dalam teori komunikasi pun tidak terhindarkan untuk menggunakan pendekatan psikologi kognisi. Komunikasi persuasi adalah penyampaian informasi untuk memengaruhi penerima pesan atau lainnya dengan mengubah kepercayaan, pandangan, sikap, dan perilaku secara terus-menerus. Beberapa paradigma atau pendekatan komunikasi persuasi yang sering digunakan untuk penelitian. Yang pertama, teori klasik komunikasi persuasi. Yang kedua, plan behavior theory. Yang ketiga, elaboration likelihood model. Yang keempat, learning theory. Yang kelima, social judgment theory. Yang keenam, information integration theory. C. Tujuan dan prinsip komunikasi risiko. Yang pertama, tujuan komunikasi risiko. Komunikasi risiko adalah jembatan antara analisis risiko dan manajemen risiko. Fungsi komunikasi risiko yakni mengelola informasi tentang kondisi bahaya dan dampak yang akan disebarluaskan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat yang berdampak. Tujuan komunikasi risiko dalam pengelolaan bencana sebagai berikut. A. Meningkatkan tingkat kesadaran dan pemahaman tentang bahaya kepada semua pihak. Yang B. Meningkatkan perilaku untuk menanggulangi bencana. Yang C. Memberikan pemahaman tentang proses dan mekanisme pengambilan kebijakan tentang komunikasi risiko. D. Mempromosikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses komunikasi risiko. E. Membangun hubungan yang kuat, saling percaya, kerjasama antara berbagai pihak dalam rangka mengelola bahaya. Yang terakhir, pertukaran informasi, pengetahuan, perilaku, praktik-praktik, dan persepsi terhadap bencana bagi yang terlibat. Yang kedua, prinsip-prinsip komunikasi risiko. Badan Kesehatan Dunia mengidentifikasi prinsip-prinsip dari komunikasi risiko sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui target audiens. Yang kedua, pemilihan jenis media. Yang ketiga, melibatkan keahlian tertentu di bidang komunikasi. Yang keempat, memanfaatkan sumber informasi yang kredibel. Yang kelima, melakukan sharing tanggung jawab. Yang keenam, membedakan antara session atau value judgment. Yang terakhir, menjamin transparansi. Selain prinsip-prinsip, perlu juga dipertimbangkan aspek-aspek penting dalam menyampaikan komunikasi risiko, yakni sebagai berikut. Kredibilitas, konteks, isi pesan, kejelasan, kontinuitas dan konsistensi, jaringan, dan kemampuan audiens. D. Strategi komunikasi risiko dalam pengelolaan bencana. Komunikasi dalam pengelolaan bencana dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Ketiga tahapan ini mempunyai cara pendekatan komunikasi yang berbeda sesuai kebutuhan dan tujuan dari masing-masing pengelolaan bencana. Tahapan yang pertama, yakni komunikasi risiko pra-bencana. Pada saat pra-bencana, peran komunikasi risiko dapat digunakan sebagai cara atau pendekatan untuk menyampaikan pengetahuan tentang berbagai macam risiko dan tindakan yang perlu dilakukan
masyarakat untuk menghindari risiko tersebut. Yang kedua, tahapan komunikasi risiko tanggap darurat bencana. Pemerintah, lembaga atau organisasi masyarakat semakin perlu bekerja sama untuk menerapkan strategi tanggap darurat yang efektif. Publikasi terhadap informasi dapat menjadi sumber utama pada saat tanggap darurat bencana, namun sangat penting untuk memastikan masyarakat memiliki akses cepat kepada informasi. Tahapan yang terakhir yaitu komunikasi risiko pasca bencana. Komunikator risiko bencana yang telah berhasil melakukan tindakan komunikasi pada saat tanggap darurat akan menemukan tantangan baru dalam melakukan komunikasi risiko tahap pemulihan bencana. Pemulihan pasca bencana akan membuat masyarakat menjadi lebih kuat untuk pelajaran yang telah dipelajari dan diterapkan dalam pemulihan. Ada dua hal yang harus difokuskan dalam komunikasi pasca bencana. Yang pertama, masyarakat perlu mengembangkan visi yang kuat tentang bagaimana perencanaan dan penataan kota setelah bencana beserta langkah-langkah mitigasi selanjutnya. Yang kedua, visi dan strategi perlu dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan baik dari sektor seluruh bidang pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan kesalahan pada masa lalu tidak terulang dan kerentaan baru tidak diciptakan secara tidak sengaja.